Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah mentakdirkan kita kembali untuk bisa melanjutkan bahasan yang tertunda pada waktu yang sudah lalu, di mana pada saat ini kita akan meneruskan kembali bahasan kita tentang masalah fikih ibadah, dan bahasan yang lebih spesifiknya kita sedang membahas tentang masalah sholat. Nah, setelah kita membahas tentang waktu-waktu sholat, kita juga membahas tentang masalah adzan dan iqamah, maka sampailah bahasan kita kali ini kepada masalah sifatus sholat, sifat-sifat sholat yang diajarkan, dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatu iman rahimakumullah, dengan mempelajari dalil-dalil dan keterangan-keterangan, baik itu yang ada di dalam Al-Quran ataupun yang ada di dalam Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pemahaman kita akan sampai tentang permasalah sholat ini kepada bahwa sholat bukan hanya ditentukan waktunya, tapi juga sholat itu ditentukan cara dan kaifiyahnya. Nah, tentang masalah kaifiyah sholat ini ataupun gerakan-gerakan yang harus kita laksanakan di dalam sholat, ini ada ketentuannya. Dalam arti tidak boleh kita di dalam sholat melakukan gerakan-gerakan yang memang tidak dicontohkan, tidak diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk mengetahui masalah itu, ada satu dalil yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang menurut saya ini merupakan dalil yang pokok bagi kita, yang dengan dalil tersebut kita akan paham, akan tahu apa saja gerakan-gerakan yang harus kita lakukan di dalam satu rakaat. Lantaran untuk rakaat-rakaat yang lain itu akan mengikuti kepada rakaat-rakaat yang sebelumnya. Di dalam hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an. Kata Abi Hurairah, suatu ketika ada seorang laki-laki yang masuk ke dalam masjid. Kemudian si laki-laki itu dia melaksanakan sholat. Setelah selesai sholat, maka dia menghampiri kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang duduk di salah satu bagian yang ada di masjid. Kemudian si laki-laki itu mengucapkan salam kepada Nabi, dan Nabi pun menjawab salamnya. Tapi setelah Nabi menjawab salam, Nabi mengatakan kepada laki-laki itu, kata Nabi, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kembali lagi kamu ke tempat tadi, sholatlah kamu, karena engkau belum sholat. Begitu kata Nabi kepada orang itu.
Nah, orang itu kembali lagi ke tempat yang tadi. Kemudian dia sholat lagi. Setelah selesai sholat, dia pun datang lagi menghampiri Nabi seraya mengucapkan salam kepada Nabi. Nabi pun menjawab salamnya. Tapi Nabi pun mengatakan kembali kepada laki-laki itu, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kembali lagi kamu, sholatlah kamu karena engkau belum sholat. Abi Hurairah menerangkan hal itu, bahwa si laki-laki yang disuruh sholat oleh Nabi entah 2 kali entah 3 kali, orang itu mengulangi sholat kembali gitu. Hanya pada akhirnya si laki-laki itu berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, waladzi ba'asaka bil haqqi, demi diri engkau yang diutus oleh Allah dengan membawa kebenaran, ma'usinu ghairahu, saya tidak bisa melaksanakan sholat lebih baik dari apa yang tadi saya laksanakan. Begitu kata orang itu. Fa'alimni, kalau begitu Rasulullah, kiranya Anda berkenan mengajarkan, memberitahukan kepadaku sholat yang benar, sholat yang baik itu seperti apa. Begitu kata orang itu. Nah, pada saat itu kata Abi Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada orang tersebut, sabda Nabi, idza qumta ila sholati fa asbighil wudu'a thumma istaqbilil qiblata faqabbir thumma qra ma tayassara ma'aka minal Qur'an thummarka hatta tatma'inna raqi'an thummarfa hatta tastawiya qa'iban thummasjud hatta tatma'inna sajidan thummarfa hatta ta'tadila jalisan thummasjud hatta tatma'inna sajidan thummaf'al dzalika fi sholatika kulliha. Jadi begitu jawaban Rasulullah kepada sahabat yang tadi ketika dia mengatakan, wahai Rasulullah, demi Allah yang telah mengutus Anda dengan membawa kebenaran, saya tidak bisa sholat lebih baik dari apa yang tadi saya telah lakukan. Nah, ternyata ketika orang itu mengatakan fa'alimni, ya Rasulullah, kalau begitu ajarkanlah bagaimana sholat yang baik itu, bagaimana sholat yang benar itu. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu memberitahukan kepada sahabat yang tadi, kata Nabi, idza qumta ila sholah, apabila engkau berdiri untuk melaksanakan sholat. Jadi apabila engkau mau berdiri untuk melaksanakan sholat, lantaran kalimat idza qumta ini oleh para ulama diartikan ini merupakan bentuk fi'il madhi yang maknanya itu makna mustakbal, maknanya makna mudhorobah. Jadi bukan idza qumta jika kamu telah, tapi idza qumta jika kamu akan berdiri melaksanakan sholat. Nah, sebelum kamu mau berdiri melaksanakan sholat, terlebih dahulu apa? Fa'asbighil wudu'a, maka sempurnakanlah wudu. Kita sudah bahas tentang masalah wudu. Nah, setelah wudu sudah sempurna, kemudian kata Nabi apa? Tsumastaqbilil qiblah. Nah, kemudian engkau menghadap ke kiblat. Setelah engkau menghadap ke kiblat, fakabbir, maka perbuatan pertama dari yang namanya sholat adalah takbir. Setelah takbir apa? Tsummakro ma tayassara ma'aka minal Qur'an, kemudian bacalah yang mudah yang kau hafal dari Al-Quran.
Para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kata-kata tsumma qra ma tayassara ma'aka minal Qur'an maksudnya adalah surat Al-Fatihah. Setelah itu sumarka, kemudian engkau ruku hatta tatma'inna raki'an, engkau jangan segera bangkit sehingga engkau benar-benar melaksanakan ruku itu tatma'inna sampai tumanina. Setelah itu sumarfa, kemudian kau bangkit dari ruku. Tapi juga jangan segera sujud hatta tadila qaiman, sehingga ketika kamu bangkit dari ruku itu benar-benar berdiri. Jadi benar-benar tegak lurus berdiri. Setelah itu sumasjud, kemudian kamu sujud. Dan engkau jangan dulu bangkit dari sujud hatta tatma'inna sajidan, sehingga engkau benar-benar tumanina sambil bersujud. Setelah itu sumarfa, kemudian kau bangkit dari sujud. Tapi jangan dulu sujud yang kedua kalinya hatta tadila jalisan. Dalam riwayat lain hatta tastawiya jalisan. Dalam riwayat lain disebutkan juga hatta tatma'inna jalisan, sehingga kamu betul-betul duduk tumanina. Setelah itu sumasjud, kemudian bersujudlah kamu, sujud yang kedua. Dan juga jangan dulu bangkit hatta tatma'inna sajidan, sehingga engkau benar-benar tumanina sambil sujud. Setelah itu Nabi mengatakan summaf'al dzalika fi sholatika kulliha. Untuk rakaat-rakaat yang lainnya, rakaat yang kedua, rakaat yang ketiga, rakaat yang keempat, maka engkau bisa lakukan seperti yang kau lakukan pada rakaat pertama tadi. Ikhwan rahimakumullah, dalam hadis ini kalau kita perhatikan ada dua hal yang pokok. Yang pertama adalah berkaitan dengan sabda Rasulullah kepada seseorang yang salat di masjid, tapi oleh Nabi setelah salat disuruh salat kembali, dan Nabi menganggap laki-laki itu belum salat. Nah, sehingga di dalam hadis para ulama itu menamakan cerita hadis ini dengan sebutan al-musii'u sholatuhu gitu. Orang yang sholatnya dianggap rusak, orang yang sholatnya dianggap batal, orang yang sholatnya tidak dianggap benar gitu. Sehingga mesti diulang kembali sholat. Nah, cerita al-musii'u sholatuhu ini kalau kita perhatikan itu ada dua hal yang bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama adalah bahwa sholat itu dianggap tidak sah. Sholat itu dianggap tidak benar kalau dalam sholat itu tidak ada tumaninah. Apa tumaninah itu? Tumaninah itu melakukan gerakan sholat yaitu dengan tenang, dengan tentram, sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi. Tidak melaksanakan sholat itu dengan gerakan-gerakan yang cepat, yang tidak memiliki tumaninah. Nah, jadi gerakan-gerakan yang dilakukan dengan cepat, nah itu sebenarnya sholat yang tidak benar, tidak akan diterima. Ya walaupun kita sekarang sering melihat di TV ada sholat tarawih sekian menit, sholat tarawih yang seharusnya itu dilakukan dengan tenang, dengan tentram, malah ini dilakukan dalam hanya beberapa menit saja. Nah, kalau kita merujuk kepada keterangan ini, sholat seperti itu nggak bisa diterima. Kenapa? Nabi saja saat itu menegur kepada orang yang baru sholat, bahkan orang itu sampai mengulang 1 kali, 2 kali, entah sampai 3 kali. Sehingga pada akhirnya orang itu mengatakan, ya Rasulullah, walladzi ba'atsaka bil haqqi ma usilu ghairahu.
Rasulullah, demi diri Anda yang diutus oleh Allah dengan membawa kebenaran, saya tidak bisa sholat lebih baik dari itu. Jadi sholat yang dilakukan dengan cepat itu dianggap tidak benar, dianggap tidak sah. Bahkan kan di dalam hadis Nabi mengatakan ada 3 gerakan. Ada 3 gerakan hewan. Yang ketiga gerakan hewan ini tidak boleh dilakukan oleh seseorang, artinya oleh manusia, di dalam sholatnya. Apa 3 gerakan hewan itu? 3 gerakan hewan itu, yang pertama nakratul ghurab, yang kedua iftirasus sabu, yang ketiga adalah hitonul ibil. Jadi ada 3 gerakan hewan yang tidak boleh dilakukan oleh manusia. Yang pertama yang berkaitan dengan sholat ini adalah nakratul ghurab. Nakroh artinya mematuk, ghurab artinya burung gagak. Nah, jadi burung gagak kalau makan maka mematuknya itu cepat. Nah, jadi kalau orang Arab menisbahkannya itu kepada burung gagak. Kalau orang Jawa Barat, kalau orang Sunda menisbahkannya itu kepada ayam jantan. Cek orang Sunda mah karena ayam jago. Jadi nakratul ghurab teh pacok jago. Jadi kalau misalkan ayam jantan lagi makan, oh itu kan mematuknya itu cepat. Nah, oleh Rasulullah digambarkan orang yang sholatnya itu cepat, Allahu Akbar, Sami'allahu Allah. Nah, itu dengan nakratul ghurab. Itu tidak boleh dilakukan, artinya dilarang dilakukan. Dan kembali kepada keterangan yang tadi, Rasulullah menganggap tidak sah, sehingga orang itu harus berulang-ulang melaksanakan sholat, dan beberapa kali salat oleh Nabi tadi tidak dianggap orang itu telah sholat. Buktinya apa? Irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kembali kamu, sholatlah kamu, karena engkau belum sholat. Begitu kata Nabi kepada orang itu. Nah, apa yang diajarkan oleh Nabi kepada orang itu? Yang diajarkan oleh Nabi kepada orang itu adalah tumaninah. Jadi tumaninah ini memang sudah menjadi bahasa kita dari bahasa Arab. Jadi tumaninah itu tenang. Muncul orang Sunda mah nyase teu gurung gusuh, teu jiga hayam jago macokan. Begitu kalau kata orang Sunda. Nah, jadi tumaninah dalam sholat itu. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pelajaran yang kedua dari hadis yang tadi, selain Nabi mengajarkan tumaninah dalam sholat, dengan hadis yang tadi kita pun paham, kita pun tahu bahwa dalam satu rakaat itu apa saja yang harus dibaca dan gerakan apa saja yang harus kita lakukan. Nah, gerakan dan bacaan tadi kata Nabi, jika engkau akan berdiri melaksanakan sholat, terlebih dahulu engkau wudhu. Nah, kemarin kita sudah bahas bab wudhu. Jadi wudhu untuk sholat itu bisa kita melaksanakan wudhu karena memang kita punya hadas. Bagaimana kalau misalkan saya mau sholat, saya pasti punya wudhu, tapi saya mau wudhu, itu bagus. Itu merupakan keutamaan. Jadi keutamaan yang disebut memanjangkan bekas wudhu itu istilahnya dengan cara tajdidul wudhu, memperbaharui wudhu. Ketika mau sholat wudhu, ketika mau sholat wudhu, itu bagus, itu lebih utama. Nah, setelah wudhu kata Nabi apa? Kata Nabi menghadap ke kiblat. Nah, jadi menghadap dulu ke kiblat. Setelah menghadap ke kiblat kata Nabi fakabbir. Nah, perbuatan sholat dalam satu rakaat itu takbir. Setelah takbir apa? Yang kedua sumakro matayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian kau membaca yang mudah yang kau hafal dari Al-Qur'an. Para ulama menyebutkan baca Fatihah. Nah, jadi takbir, kemudian baca Fatihah. Setelah baca Fatihah apa? Sumarka, kemudian kau ruku.
Jadi ada ruku. Sumarfa, kemudian bangkit dari ruku. I'tidal namanya. Sumasjud, kemudian sujud yang pertama. Sumarfa, kemudian bangkit dari sujud, yaitu duduk di antara dua sujud. Sumasjud, kemudian sujud yang kedua. Nah, jadi dalam satu rakaat itu ada 7 gerakan. Ya, ada 7 gerakan. Takbir, kemudian baca Fatihah, kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud yang pertama, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian sujud yang kedua. Nah, inilah yang harus kita kerjakan di dalam satu rakaat. Untuk rakaat selanjutnya lakukan yang 7 tadi. Makanya Nabi mengatakan summaf'al dzalika fi sholatika kulliha. Lakukan olehmu perbuatan-perbuatan yang seperti tadi pada rakaatmu yang lain. Ikhwatul iman rahimakumullah. Jadi setelah kita mengetahui apa saja yang harus dilakukan dalam satu rakaat, maka nanti tidak akan lagi ada pertanyaan, apakah seseorang sudah mendapatkan satu rakaat karena hanya ikut ruku? Tentu tidak. Seseorang dianggap mendapatkan satu rakaat itu harus mengerjakan yang 7 perbuatan ini. Takbir, Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, bangkit atau duduk di antara dua sujud, dan sujud yang kedua. Jadi satu rakaat itu harus ada 7. Kalau cuma ruku saja artinya banyak yang tertinggal. Begitu idealnya melaksanakan salat dalam satu rakaat. Ikhwatul iman rahimakumullah. Nah, jadi dalam satu rakaat itu kita hitung ada 7. Satu takbir. Nah, takbir ini bagaimana? Takbir ini adalah mengucapkan Allahu Akbar. Maka di dalam hadis yang tadi itu diterangkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai sholat ini dengan takbir. Para ulama menamakan takbir yang pertama ini dengan sebutan takbiratul ihram. Ada juga yang menyebutkan takbir ini disebut dengan takbiratul iftitah. Ada juga yang menyebutkan takbir ini takbiratul ula. Gitu ya. Disebut takbiratul ula, memang itulah takbir pertama di dalam sholat. Jadi sholat itu pertama kali dimulai bukan dengan iftitah, bukan dengan membaca Fatihah, tapi awal sholat itu dengan takbir. Makanya itu disebut takbiratul ula. Ada juga yang menyebut takbir itu adalah takbiratul iftitah. Nah, itu juga benar. Kenapa disebut takbiratul iftitah? Lantaran takbir tersebut akan menjadi pembuka dari takbir-takbir yang lain. Dan takbir ini menjadi pemisah untuk memisahkan satu gerakan dengan gerakan yang lain. Ketika kita berdiri, takbir Allahu Akbar. Mau ruku, nah posisi berdiri ke ruku itu dengan takbir. Kemudian nanti posisi dari ruku ke i'tidal itu dengan ucapan Sami Allahu liman hamidah. Itu pun pada hakikatnya takbir, mengagungkan Allah, gitu kan? Jadi sujud, bangkit dari sujud itu semua dengan takbir. Jadi disebut takbiratul iftitah karena takbir pertama itu merupakan pembuka untuk takbir-takbir yang lain. Nah, kemudian yang ketiga ada juga yang menyebut bahwa takbir disebut takbiratul ihram. Nah, kenapa disebut takbiratul ihram? Takbiratul ihram itu karena takbir tersebut merupakan takbir yang mengharamkan kepada orang yang sedang sholat melakukan omongan, melakukan perbuatan yang bukan omongan dan bukan perbuatan sholat.
sebelum kita bertakbir, kita masih boleh bertanya kepada orang yang ada di kanan atau di kiri kita. Misalkan kita bertanya, apa kabar? Itu boleh. Nah, kalau kita sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian ada teman lama gak ketemu, kemudian kita tanya apa kabar, itu gak boleh. Kenapa? Lantaran kita sudah memasukkan ucapan ke dalam sholat, gak boleh itu. Makanya di sini disebut takbiratul ihram. Artinya apa? Kita haram mengucapkan ucapan-ucapan di luar ucapan sholat. Satu. Kedua, kita pun tidak boleh melakukan gerakan-gerakan yang bukan gerakan sholat, melakukan perbuatan-perbuatan yang bukan perbuatan sholat. Sebelum kita takbiratul ihram, boleh saja kan kita minum, makan. Nah, kalau kita sudah Allahu Akbar takbiratul ihram, kemudian kita pengen minum, kemudian ngambil air, kemudian minum, ya nggak boleh, itu haram, itu dilakukan. Nah, jadi dalam sholat itu ada saumnya. Saum dari apa? Saum dari berbicara dan saum dari melakukan perbuatan dan pembicaraan yang bukan perbuatan sholat. Nah, makanya takbir itu disebut takbiratul ihram. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, takbiratul ihram itu selain kita mengucapkan Allahu Akbar, itu pun harus dilakukan dengan cara mengangkat kedua tangan. Nah, dan tangan ini tidak boleh terlalu direnggangkan, tidak boleh juga dikepalkan, cukup biasa saja Allahu Akbar. Sampai di mana batasnya? Nah, ini pun tidak boleh sembarangan, tidak boleh semau kita, ada batas ketentuannya. Dalam satu riwayat, kita mengangkat tangan itu hadwa mankibai, bertepatan dengan dua pundak kita, dengan dua bahu kita. Ada juga yang menyebutkan hatta yuhadiya bihima furu'a udhunai, sehingga bertepatan dengan kedua telinga. Jadi agak atas sedikit, agak bawah sedikit. Nah, itu ketentuannya. Tidak boleh terlalu tinggi, Allahu Akbar, itu enggak boleh. Atau terlalu rendah, Allahu Akbar, itu enggak boleh. Jadi ada ketentuannya. Nah, bagaimana katanya kalau misalkan saya tangannya ini incok nggak bisa angkat tinggi, itu urusannya di luar kemampuan. Biqadril istita'ah. Jadi selama kita mampu lakukan gerakan-gerakan dalam sholat itu seideal mungkin, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi. Tapi kalau memang kita tidak mampu lantaran satu dan lain hal yang menimpa badan kita, itu lain lagi urusannya. Ya, tentu Allah Maha Pemaaf. Cuma bisa disebut salah orang yang mampu melakukan yang baik, kemudian dia melakukan yang tidak diajarkan, ya jelas itu salah. Itu tentang takbiratul ihram. Nah, kemudian juga setelah takbir itu jangan lupa bahwa tangan ini harus ditempatkan. Tangan yang kanan ada di atas tangan yang kiri. Nah, disimpan di mana? Di sini. Ada yang menyebutkan ala sodri, di atas dada. Nah, tapi yang dimaksud di atas dada itu dada dalam arti anatomi orang Arab, bukan anatomi orang Indonesia. Jadi kalau orang Indonesia kan dada ini. Nah, padahal kalau orang Arab ini bukan dada. Nah, jadi orang Arab ini bukan dada. Ini sadiyun orang Arab itu. Nah, kalau yang disebut dada itu mana? Yang disebut dada itu ini. Nah, ini disebut dada. Nah, jadi antara perut dengan sadiyun, di sini sodrun. Nah, jadi di sini. Ya, jadi tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, tapi di sini. Nah, kita pun akan merasakan tumaninah seperti ini. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, itu saja dulu untuk bahasan dalam kesempatan ini. Jadi yang disebut salat dalam satu rakaat itu berdasarkan keterangan yang tadi ternyata ada 7 gerakan, ya, ada 7 gerakan yang wajib ada. 1 takbir, kedua Fatihah, kemudian juga ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud, kemudian duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud yang kedua. Nah, bagaimana dengan bacaan doa iftitah? Bagaimana dengan bacaan surat?
doa iftitah dan surat itu hukumnya sunnah. Artinya sekalipun dalam satu rakaat itu tidak keburu untuk membacanya, tidak mengurangi rakaat. Tapi kalau yang 7 ini tidak ada, maka salat itu dianggap kurang. Iman rahimakumullah, itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah dalam kesempatan yang akan datang kita akan membahas tentang masalah iftitah atau macam-macam doa iftitah. Iman rahimakumullah, jika memang ada hal-hal yang kurang mohon maaf, dan jika ada yang mau ditanyakan boleh ditanyakan melalui channel ini, ataupun ada yang mau menyampaikan kritik silahkan, tapi tentu ya dengan bahasa yang sifatnya membangun. Kami akan sangat berterima kasih sekali tentunya. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Kita tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.